Shalom, salam jumpa. Kembali kita di hari ini, kita tiba pada pelajaran yang keempat dari seri pelajaran kita, cara menafsirkan Alkitab. Dan kita tiba pada pelajaran yang keempat, yaitu dengan judul Alkitab, sumber resmi teologi kita. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus menolong kami, sehingga pelajaran hari ini menjadi berkat lagi bagi kami. Kami dibawa ke dalam apa yang Tuhan kehendaki. Adalah doa kami bersama, kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekali lagi salam jumpa. Hari ini kita boleh kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul Alkitab sumber resmi teologi kita. Nah, apa arti teologi? Nah, itu penting, saudara. Teologi datang dari dua kata bahasa Yunani. Yang pertama theos, dan yang kedua logi itu datang dari kata logos, yaitu firman atau kata-kata. Nah, digabung dalam dua kata, teologi artinya ini ilmu yang mempelajari tentang Allah, tentang firman Allah, tentang kata-kata Allah. Nah, itulah arti teologi. Nah, tetapi ada hal yang perlu kita ingat dalam berteologi. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ayat kita hari ini, ayat tema kita adalah carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Yesaya 8 ayat 10. Firman Tuhan menyebutkan bahwa siapa yang tidak berbicara berdasarkan perkataan itu, perkataan apa? Adalah perkataan firman Tuhan. Jadi katanya tidaklah terbit fajar. Nah, ada apa dengan firman Tuhan ini? Kita sudah belajar yang lalu bahwa firman Allah ini adalah wahyu Allah. Ya, wahyu Allah artinya ini pekabaran langsung dari Allah disampaikan kepada seorang sebagai medianya untuk menyampaikan maksud Allah kepada umatnya. Jadi dia menggunakan nabi. Ya. Dan oleh karena firman Allah ini adalah datangnya dari Allah, walaupun diberikan kepada seseorang yang kita sebut nabi itu untuk disampaikan kepada umatnya, ini benar-benar adalah kata-kata dari Allah yang walaupun menggunakan manusia sebagai media dan juga bahasa sebagai media untuk disampaikan kepada manusia. Nah, dalam berteologi, saudara-saudara, yang disampaikan oleh pelajaran minggu kita ini, dalam berteologi ada masalah. Kenapa? Masalahnya timbul dari 5 hal dalam berteologi. Yang pertama yaitu menyangkut tradisi katanya. Yang kedua menyangkut pengalaman kita. Kemudian menyangkut budaya kita. Kemudian menyangkut akal kita. Dan yang terakhir menyangkut Alkitab itu sendiri. Nah, dari kelima hal ini, mana yang harus kita gunakan sebagai dasar atau yang disebut sumber resmi dari teologi kita? Nah, itu yang perlu kita pelajari di sepanjang minggu kita ini. Nah, hari ini adalah hari yang sangat penting yang perlu kita pelajari, merupakan ringkasan dari pelajaran sepanjang minggu yang sudah berlalu. Yang pertama, cara kita menafsirkan Alkitab bisa dipengaruhi oleh tradisi. Ya, tradisi ini sendiri tidaklah sebenarnya buruk, tetapi tradisi kadangkala memegang peranan penting dalam hidup kita. Nah, itulah sebabnya ketika Yesus ada di dunia ini, dalam Markus pasal 7 ayat 1-13, dia menghantam tradisi orang Yahudi pada waktu itu. Apa tradisinya? Tradisi soal mencuci tangan. Ya,
dalam kebiasaan mereka, dalam tradisi orang Yahudi, mencuci tangan ini sebelum makan ya harus dan tidak boleh tidak. Nah, Yesus mengecam tradisi ini karena mereka sepertinya menempatkan tradisi ini berbaringan dengan Alkitab dan bahkan tradisi ini melebihi Alkitab. Nah, ini tentu menjadi tantangan. Demikian juga dengan budaya. Kadangkala budaya itu mengambil alih cara hidup kita, peran-peran kita, sikap-sikap kita, perbuatan-perbuatan kita. Mengambil alih Alkitab. Nah, ini sangat ditentang oleh Yesus. Tentu budaya itu baik. Sejauh itu tradisi dan budaya itu baik. Sejauh itu tentu memiliki dasar Alkitabiah. Tetapi ketika tradisi dan budaya itu tentunya melampaui Alkitab, di atas Alkitab. Nah, itu yang perlu kita pikirkan. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa Alkitab adalah otoritas resmi kita, sumber resmi teologi kita. Nah, kalau kita menggunakan tradisi dan budaya melebihi Alkitab, maka otoritas resmi kita bukan, atau sumber resmi kita bukan lagi Alkitab, tapi sudah menjadi tradisi dan budaya. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Dan ini akan mempengaruhi pola penafsiran kita. Karena kita menempatkan tradisi dan budaya di atas Alkitab. Tidak boleh. Kita harus menempatkan Alkitab segala-galanya dari tradisi dan budaya. Jadi itulah dasar kita. Itulah sumber resmi teologi kita. Apapun kebaikan dan kehebatan dari tradisi ataupun budaya, kita harus tetap menempatkan Alkitab sebagai sumber resmi dari kita. Nah, kalau demikian tradisi apa yang paling baik? Ya, tradisi tentunya, tradisi yang terbaik adalah mempelajari Alkitab. Jadikan ini tradisi yang luar biasa dari hidup kita. Jadikan ini budaya kita untuk mengembangkan kehidupan yang terbaik, yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Hal lain juga yang mempengaruhi cara kita menafsirkan Alkitab, ya, adalah pengalaman hidup kita. Nah, kenapa pengalaman hidup kita ini mempengaruhi penafsiran terhadap Alkitab? Ini, pengalaman hidup ini menyangkut rasa kita atau perasaan kita terhadap Tuhan kita. Karena itu menyangkut hubungan kita dengan Tuhan kita. Nah, perasaan kita ya terhadap apa yang Tuhan buat kadang mempengaruhi kita. Dan itu susah untuk merubah kita. Walaupun mungkin hal itu sudah tidak benar. Karena pengalaman dengan Tuhan kadang tidak selamanya itu benar. Walaupun kelihatan itu benar. Saya kasih contoh. Pengalaman kita dengan Tuhan. Ya. Alkitab menyebutkan bahwa 6 hari kita bekerja. Tapi ada 1 hari bagi Tuhan. Disendirikan untuk menjadi hari yang suci, hari yang kudus, hari yang tidak boleh melakukan pekerjaan. Dan itu disebut hari Sabat. Hari yang ke-7 dalam kalender kita adalah hari Sabtu. Tetapi dalam pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan, ya, kita berbakti di hari yang bukan hari Sabat atau hari ke-7. Nah, tapi pengalaman kita dengan Tuhan, kita merasa diberkati. Walaupun kita tidak berbakti pada hari Sabat hari ke-7 itu. Di luar hari itu. Dan kita merasa nyaman. Kita merasa indah dalam berhubungan dengan Tuhan. Dan banyak berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi Alkitab mengatakan kita harus menguduskan, menyucikan, dan tidak bekerja pada hari ke-7. Tapi perasaan pengalaman kita ini sudah lama dengan Tuhan.
di luar hari itu kita tetap berbahagia. Sehingga kita sulit untuk merubah sikap kita untuk akhirnya menguduskan hari yang ketujuh itu dari pengalaman hidup kita. Karena kita sudah merasa diberkati. Kita perlu hati-hati. Karena pengalaman ini tidak selamanya benar. Di pengalaman yang lain, Tuhan begitu baik kepada kita. Banyak berkat yang sudah diberikan. Lalu ada ajakan untuk mengasihi orang-orang atau sesama kita yang berkekurangan. Tapi kita mau katakan, kalaupun saya tidak memberi, sampai hari ini Tuhan berkati saya. Saya aman dengan Tuhan. Pengalaman saya tidak memberi, tapi saya diberkati. Nah, ini contoh konkret juga. Nah, apakah demikian kata Alkitab? Nah, kalau saudara baca Alkitab, tidak seperti itu. Jadi pengalaman tidak sepenuhnya menggambarkan bahwa kita benar. Walaupun sepertinya kita benar. Tapi sebenarnya tidak benar. Jadi kita perlu hati-hati juga dengan pengalaman. Nah, itu hal yang ketiga yang perlu kita hati-hati. Hal yang keempat, dalam menafsirkan Alkitab. Karena Alkitab ini menjadi sumber resmi teologi kita. Adalah akal. Di abad ke-18, di zaman pencerahan, akal menjadi hal yang luar biasa. Kenapa menjadi luar biasa? Karena akal di zaman pencerahan ini di abad ke-18 ini menjadikan akal manusia sebagai ujian dan standar kebenaran. Nah, ini bahaya sekali. Dan hal ini terjadi di masyarakat, terutama masyarakat bagian barat. Nah, ini berbahaya sekali. Dan kalau akal menjadi standar katanya, kebenaran atau ujian kebenaran, ini berarti, saudaraku, saya mau katakan, penafsiran kita bisa salah. Kenapa? Karena ada hal-hal di dalam Alkitab, bahkan banyak hal yang di luar akal kita, yang kita sebut sebagai supra alamiah Allah. Nah, atau yang disebut juga mujizat. Nah, supra alamiah itu menyangkut tentang kelahiran Yesus. Ya, penjelmaannya sebagai manusia. Dari Allah menjadi manusia. Kemudian kebangkitannya dan kematian Tuhan. Ini supra alamiah. Nah, kalau kita menggunakan akal, ini sangat berbahaya. Ini tidak bisa diterima oleh akal. Saya berikan contoh juga mujizat. Mujizat penyembuhan. Banyak hal. Allah hanya menggunakan tangannya untuk menjamah mata dari orang buta. Untuk menjamah telinga orang tuli. Dan lain sebagainya. Ini tidak bisa diterima oleh akal. Ini harus melalui proses penelitian. Ya. Kenapa sampai disembuhkan? Harus diterima oleh akal. Nah, mujizat-mujizat seperti ini tidak bisa diterima oleh akal. Nah, pengaruh, sangat berpengaruh bila mana kita menggunakan akal sebagai dasar pemikiran untuk menafsirkan Alkitab. Ini sangat berbahaya. Nah, untuk itu, ajakan yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara pada pelajaran keempat ini adalah jadikan Alkitab ini sebagai sumber resmi teologi kita. Kenapa? Ini alasannya. Alasan yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara di dalam Alfa dan Omega jilid 8 halaman 9. Di dalam firman-Nya dia katakan, Allah telah menyampaikan kepada manusia pengetahuan yang perlu untuk keselamatan. Alkitab harus diterima sebagai penyataan kehendak Allah yang teguh dan penuh kuasa. Alkitab adalah standar tabiat yang menyatakan doktrin atau ajaran dan ujian pengalaman. Nah, kemudian ayat yang kita perlu baca kembali dalam Yesaya 8 ayat 20.
Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Nah, saudaraku, dari ayat yang kita baca tadi dan kutipan dari buku Ellen G. White, Alpha dan Omega jilid 8, halaman 9, memberikan satu keterangan penting bahwa Alkitab inilah sumber resmi dari teologi kita, dari cara kita mempelajari tentang keinginan, kehendak, kemauan dari Allah kita. Tidak ada cara lain. Tradisi dan budaya, kemudian pengalaman kita, akal kita, kehebatan kita tidaklah menjadi dasar untuk kita berteologi atau menafsirkan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati saudara-saudara, adalah doa saya. Mari kita berdoa untuk pelajaran yang baru saja kita pelajari. Bapa di surga, kiranya Tuhan memberkati pelajaran yang baru saja kami pelajari. Roh Kudus menerangi hati pikiran kami, agar apa yang kami pelajari memberkati kami semua. Adalah doa kami bersama. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti pelajaran ini. Doa saya, Tuhan terus memberkati saudara-saudara. Amin.